Aku tidak menyangka kalau semuanya ini bakal terjadi. Aku memang sering menghayalkannya, tapi tidak pernah merencanakannya. Dan begitulah. Kehidupanku jadi banyak likunya. Liku yang indah maupun yang jahanam. Tapi aku harus mengakuinya. Bahwa semua itu jahanam tapi indah sekali. Perkenalkan dulu, namaku Cepi. Nama pelaku dan TKP sudah disamarkan semua. Aku hanya mendengar ceritanya saja. Bahwa papa menikah dengan mama pada saat mama berusia 19 tahun dan papa sudah berusia 41 tahun. Lalu mama hamil dan melahirkanku ketika usia mama sudah 20 tahun. Kemudian pada saat aku baru berumur 9 tahun, papa bercerai dengan mama. Pada saat itu aku masih kecil, baru kelas 3 SD. Sehingga aku tidak punya inisiatif untuk bertanya kenapa mereka harus bercerai. Aku hanya menurut saja bahwa aku harus ikut pada papa, meskipun mama berusaha untuk membawaku ke rumah orang tuanya. Dan yang sangat menyedihkan, tapi aku tak berani melawan, aku dilarang mengunjungi rumah mama di kampung yang lumayan jauh dari kotaku. Aku menurut saja, meski hatiku berontak, karena merasa masih membutuhkan pelukan kasih sayang mama. Setelah aku besar, barulah aku tahu bahwa mama minta diceraikan. Karena papa menikah lagi dengan seorang gadis yang usianya hanya 10 tahun lebih tua dariku. Gadis yang dinikahi oleh papa itu adalah anak buah papa sendiri di kantor. Hanya beberapa hari setelah mama pulang ke rumah orang tua di kampungnya, seorang wanita yang masih sangat muda dibawa ke rumah papa. Wanita yang baru berusia 19 tahun itu papa perkenalkan padaku sebagai ibu tiriku. Dan sejak saat itu aku harus memanggilnya Mami. Aku yang merasa sangat disayangi oleh papa, tidak pernah komplain dengan kenyataan ini. Memang aku sering mendengar tentang kejamnya ibu tiri, tapi ternyata aku mendapatkan ibu tiri yang sangat lembut dan baik sekali padaku. Karena itu aku tak punya alasan untuk tidak menghormati ibu tiri yang sudah dibiasakan kupanggil Mami itu, sebagai pengganti mama kandungku. Aku pun lalu tahu bahwa aku ini anak bungsu papa, karena sebelum menikah dengan mama, papa sudah menikah 2 kali. Dari perkawinan sebelumnya itu papa mendapatkan 2 orang anak perempuan. Tapi duanya sudah pada punya suami. Aku hanya pernah berjumpa 2 kali dengan kedua kakak seayah berlainan ibu itu. Pada saat aku baru duduk di TK dan ketika papa sudah membawa Mami ke dalam rumah ini. Kakak seayahku yang pertama bernama Susi. Sedangkan kakak seayah yang kedua bernama Nindi. Karena aku orang Jabar, aku memanggil mereka Teh Susi dan Teh Nindi. Aku masih ingat benar, pada kedatangan yang kedua itu, kakak seayahku menasehatiku agar jangan nakal, karena aku tidak tinggal bersama ibu kandung lagi. Mudah-mudahan aja Mami menyayangimu, kata Teh Susi saat itu. Dalam kenyataannya Mami memang sangat baik padaku, memarahiku pun tidak pernah, bahkan aku merasa dimanjakan olehnya. Baik dalam membelikan pakaian maupun membelikan coklat atau permen buatku. Ketika Mami tahu aku ini senang baca komik, dia pun membelikanku beberapa buah buku komik yang sangat kusukai. Iya Mam, sahutku saat itu. Tadinya kupikir kebaikan Mami hanya bermuka, agar papa makin sayang padanya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Setiap kali papa bertugas ke luar kota dan terkadang menginap sampai 3-4 malam di luar kota, Mami malah semakin baik padaku. Bahkan boleh dibilang Mami itu sangat memanjakanku pada saat papa di luar kota. Tetap baik Pap, sahutku. Makanya kamu harus bisa menyesuaikan diri padanya ya Cep. Jangan nakal dan turuti apapun yang Mami minta dan suruh. Iya Pap, Mami memang sangat baik padaku. Jadi, tidak ada hal yang harus kulaporkan kepada papa. Yang paling menyenangkan, setiap aku berulang tahun, Mami selalu memberikan kado ulang tahun yang bagus. Bahkan pada saat aku berulang tahun yang ke-17, Mami menghadiahkan sebuah motor bebek baru. Dengan pesan cepat bikin SIM A dan C, jangan dipakai ngebutan, karena Mami tidak ingin melihatku mengalami kecelakaan. Iya Mam, sahutku, aku kan gak suka kebutan. Oh ya, SIM A untuk apa Mam? Kalau kamu sedang nyantai bisa kan nyetirin mobil Mami. Oh, siap Mam. Aku kan udah bisa nyetirin mobil papa. Tapi belum punya SIM. Karena belum 17 tahun. Iya.
Makanya nanti sekalian bikin SIM A untuk biayanya sih, nanti Mami transfer ke rekening tabunganmu. Siap, Mam. Sebelum menikah dengan Papa, Mami harus resign dari perusahaan. Karena di dalam perusahaan itu tidak boleh ada 2 orang atau lebih yang ada pertalian darah. Tidak boleh pula ada suami, istri yang sama bekerja di perusahaan itu. Itulah sebabnya harus ada yang resign, salah seorang, Papa atau Mami. Maka Mamilah yang resign, karena kedudukannya lebih rendah daripada Papa. Gajinya juga jauh lebih kecil daripada gaji dan penghasilan sampingan Papa. Tapi Mami sangat rajin berbisnis. Setelah resign dari perusahaan dan menikah dengan Papa, Mami mencari uang sendiri di rumah. Sehingga banyak ibu berdatangan ke rumah sebagai rekan bisnis Mami. Aku tidak tahu persis apa saja yang diolah oleh Mami untuk bisnisnya. Kelihatannya Mami menjual kebutuhan wanita semua, dan tampaknya Mami sukses dalam bisnisnya, sehingga ruang tamu dijadikan kantornya. Ada 2 orang cewek yang bekerja di ruang tamu yang sudah dijadikan kantor itu. Sukses Mami memang mengagumkan, sehingga dalam tempo singkat Mami bisa membeli sebuah sedan yang harganya lebih mahal daripada mobil SUV Papa. Ya, aku kagum pada gesit dan lincahnya Mami dalam berbisnis. Tapi, ada kekaguman lain yang kurahasiakan di dalam hati. Kagum pada kecantikan Mami yang luar biasa pengaruhnya ke dalam batinku ini. Yang membuatku heran adalah, sudah sekian lamanya Mami jadi istri Papa, tapi tidak hamil juga. Apakah Mami wanita mandul atau bagaimana? Entahlah, aku tak berani menanyakannya. Yang jelas, setiap kali aku berdekatan dengan Mami, sudut mataku selalu rajin mencuri pandang pada keelokannya. Bahwa Mami berperawakan tinggi langsing, namun sepertinya padat berisi dan tidak kurus. Kulitnya putih kekuningan, sepasang matanya bundar bening, hidungnya mancung meruncing, bibirnya tipis merekah, dan yang paling kukagumi adalah giginya itu. Putih dan rapi sekali, seolah sudah diatur semuanya. Maka kalau Mami sedang tertawa, aku suka terlongong memperhatikan 2 baris gigi yang rapi dan tertib itu. Namun kekagumanku tentang daya pesona Mami itu tetap kurahasiakan di dalam hati. Karena aku pun sadar bahwa Mami itu milik Papa yang paling berharga. Hari demi hari, minggu demi minggu dan bulan demi bulan berputar terus dengan cepatnya. Tanpa terasa nanti tengah malam jam 00, umurku akan menjadi 18 tahun. Aku malah teringat Papa yang sedang di luar kota. Kalau usiaku 18 tahun, usia Papa pun akan genap 60 tahun. Karena pas Pa menikah dengan Mama waktu berusia 41 tahun dan ketika aku lahir usianya sudah menjadi 42 tahun. Sedangkan Mama waktu melahirkan aku usianya baru 20 tahun. Berarti sekarang usia Mama sudah 38 tahun. Yang membuatku bersemangat di usia 18 tahun ini. Karena Papa sudah berjanji bahwa kalau usiaku sudah 18 tahun, aku boleh menemui Mama di kampungnya yang masih kuingat jalannya. Bahkan bentuk rumahnya pun masih kuingat kalau belum dirombak. Pokoknya rumah Mama itu hanya terhalang satu rumah di samping puskesmas. Memang jam 0 nanti usiaku genap 18 tahun. Tapi kegiatanku di kampus tadi sangat meletihkan. Sehingga aku hanya kuat melek sampai jam 22. Kemudian mengganti pakaianku dengan kaos oblong dan celana pendek serba putih. Lalu terlelap tidur setelah mematikan lampu utama. Tinggal lampu LED biru yang cuma 2 watt biarkan tetap menyala seperti biasanya. Namun rasanya baru sebentar aku tidur, sebenarnya sudah 2 jam aku tidur. Tiba aku merasa bahuku digoyang. Goyang disertai suara wanita memanggil. Manggil namaku. Cep, Cepi, Cep, bangun dulu sebentar. Dengan malasan aku membuka mataku. Dan alangkah kagetnya ketika di dalam keremangan cahaya lampu biru 2 watt, kulihat wajah Mami. Oh, Mami. Ucapku tergagap. Ada apa, Mam? Aku spontan terduduk. Spontan juga Mami mengecup sepasang pipiku disusul dengan ucapan, "Selamat ulang tahun yang ke-18 ya Cepi sayang. Semoga panjang umur dan sukses di masa depan." Aku terperangah, karena harum parfum yang Mami kenakan, tersiar ke penciumanku, membuat suasana jadi berbeda dengan biasanya. "Terima kasih, Mam. Aku malah lupa kalau hari ini ulang tahunku." Ucapku berbohong. Padahal dari tadi sore aku sudah ingat hari yang sangat penting bagiku ini.
Lalu aku turun dari bed untuk menyalakan lampu utama. Keadaan di dalam kamarku pun menjadi terang. Mami pun berdiri dan usap rambutku sambil bertanya, "Kamu mau hadiah apa di ulang tahunmu kali ini? Mau tukar motor bebekmu dengan moge?" "Enggak, Mam." Aku menggeleng. "Kalau punya moge, nanti malah jadi seneng main jauh-jauh. Motor yang ada sudah sangat menolong buat kuliah, Mam. Terus mau apa dong? Ngomong aja terus terang. Apakah kamu mau dibeliin jam tangan yang seharga dengan moge?" "Enggak, Mam. Di zaman sekarang anak muda sudah gak suka jam tangan lagi. Karena untuk melihat jam kan tinggal lihat di HP aja. Terus, mau HP yang harganya sama dengan moge? Gak juga. HP mahal. Mahal sekalinya hilang pasti nyeselnya berbulan-bulan. Terus mau apa dong? Masa gak punya request sama sekali?" "Memem, ada sih yang aku inginkan. Tapi bukan dalam bentuk barang." "Mau apa? Mau tur ke Bali atau ke Singapura atau ke Australia atau..." "Aku pengen ngerasain tidur sama Mami." Potongku. "Hah, kau pengen tidur sama Mami? Kenapa?" Aku berpikir sesaat, untuk mencari alasan. Lalu berkata, "Waktu Mama belum pisah sama Papa, aku sering tidur dalam pelukannya. Terasa nyaman sekali. Tapi setelah Mama meninggalkan rumah ini, aku selalu tidur sendirian. Tidak pernah lagi Mami memotong ucapanku. "Ya sudah-sudah, Mami mau bobo sama kamu sekarang. Mumpung Papa masih lama di luar kota. Mau tidur di mana? Di kamar Mami atau di sini aja?" "Di sini aja. Hehehe. Beneran Mami mau tidur di sini?" Tanyaku sambil memegang kedua tangan Mami. "Iya, tapi Mami mau ganti baju dulu ya. Ini kan gaun yang sengaja Mami pakai untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Apa kamu gak mau makan di luar untuk merayakan ulang tahunmu? Besok lagi aja, Mam. Sekarang udah tengah malam gini. Mendingan juga bobo." "Oke." Mami mengangguk sambil tersenyum. "Mami mau pakai kimono dulu ya?" "Iya, Mam." Kemudian Mami meninggalkan kamarku. Aku pun mematikan lampu utama lagi dan menyalakan lampu tidur 2 watt itu. Lalu menunggu Mami datang lagi dengan merebahkan diri di atas bed. Dengan terawangan bermacam-macam dan berkacau balau di benakku. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku berterus terang bahwa aku sering digoda oleh mimpi jahanam yang selalu membuat celanaku basah itu? Haruskah aku berterus terang bahwa sebenarnya aku sudah lama gila oleh Mami? Entahlah, aku harus menunggu sampai tiba saat yang tepat untuk membuka isi hatiku selama ini. Tapi apakah Mami takkan marah lalu berubah sikap menjadi jutek padaku kelak? Sesaat kemudian Mami sudah masuk lagi ke dalam kamarku, dengan mengenakan kimono putihnya. Entah kenapa, aku jadi deg-degan dibuatnya. Karena ini untuk pertama kalinya Mami akan tidur bersamaku. "Kamu romantis juga ya, lampu tidur juga berwarna biru," kata Mami sambil naik ke atas bedku. Lalu merebahkan diri di samping kiriku. "Oh ya, selama ini Mami gak pernah lihat kamu pacaran, Cep." "Aku memang belum pernah punya pacar, Mam." "Kenapa?" tanya Mami sambil menyelinapkan tangannya ke balik kaus oblongku. Dan usap dadaku dengan lembut. "Tapi kamu normal kan?" "Maksud Mami normal apanya?" tanyaku semakin deg-degan. Karena baru sekali ini Mami usap dadaku seperti ini. "Normal dalam hal yang satu itu. Memem, kamu bukan penyuka sesama jenis kan?" "Ih, amit. Aku normal, Mam. Lalu kenapa gak pernah pacaran?" "Belum nemu yang sesuai dengan kriteriamu." "Iya, Mam. Belum nemu cewek yang persis seperti Mami dalam segalanya," sahutku nekat. Mami spontan bangkit, duduk sambil menatapku dengan sorot heran. "Kamu nyari cewek yang seperti Mami? Memangnya bagaimana perasaanmu selama ini sama Mami?" Ngocoks.com. Aku tetap celentang dan menyahut sambil memejamkan mataku. Sejak kecil sampai sekarang aku sayang sama Mami. Aku juga kagum sama Mami. Kagum sekali, sampai sering bawa ke dalam mimpi. "Oh ya, kamu kagum sama Mami dalam hal apanya?" "Dalam segalanya, Mam. Tapi Mami jangan marah ya. Aku hanya ingin membuka isi hati yang sebenarnya." "Ya, ngomong deh terus terang. Mami paling suka orang yang jujur, yang selalu berterus terang dalam segala hal." Sejak kecil aku mengagumi kecantikan Mami dan gerik Mami yang, begitulah, Mam." "Lalu kamu sering mimpiin Mami?" "Iya, Mam." "Mimpinya seperti apa?" Jauh dari kenyataan, Mam."
Pernah mimpi dicium sama Mami? Sering, lebih jauh lagi juga sering. Lebih jauh lagi itu seperti apa? Malu mengatakannya, Mam. Jangan malu. Malu dong. Jujur aja bilang. Apa yang pernah kamu mimpikan tentang Mami? Pokoknya, memem, pagi harinya celanaku jadi basah, Mam. Hihihi. Mami mencubit pipiku. Kamu mimpi begituan sama Mami? Iya, Mam. Kok bisa? Nggak tahu kenapa, Mam. Yang jelas mimpi. Mimpi itu tidak diundang. Berdatangan sendiri dalam tidurku. Kamu tentu sadar Mami ini punya papamu yang begitu menyayangimu kan? Sadar kalau Mami ini punya papa? Aku salah ya, Mam. Maaf kalau aku salah. Mami merebahkan diri lagi di sampingku. Harum parfum Mami tersiar lagi ke penciumanku. Lalu Mami melingkarkan lengannya di atas perutku sambil berkata lembut. Kamu tidak salah, sayang. Kan mimpi itu tidak bisa diminta. Suka datang sendiri tanpa diundang. Hanya saja. Entahlah. Kamu ini bikin Mami bingung, Cep. Aku terdiam. Suasana pun jadi hening. Hanya elahan nafas Mami dan nafasku yang terdengar. Lalu Mami mendekap pinggangku sambil bertanya. Terus Mami harus gimana supaya kamu senang? Nggak tahu, Mam. Aku juga bingung. Sahutku dalam kebingungan. Tapi diam-diam, ada yang menegang di balik celana pendek putihku. Kamu pengen merasakan ciuman bibir sama Mami? Mau, Mam. Kalau Mami gak keberatan, sahutku gagap. Sebagai tanggapan ucapan gagapku, Mami bergerak ke atas dadaku, menghimpitku sambil mendekatkan wajahnya ke wajahku. Lalu, Mami memagut bibirku ke dalam ciumannya yang harum penyegar mulut. Membuatku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan, selain mendekap pinggangnya erat-erat. Tapi aku tahu benar bahwa penisku langsung macang berat ketika sedang berpelukan dan berciuman ini. Dan, Mami juga tahu hal ini, karena tangannya merayap ke balik celana pendekku. Lalu tersentak kaget. Punyamu luar biasa gedenya. Punya papa juga kalah. Tidak sepanjang dan segede ini, ucapnya setengah berbisik. Aku terdiam sambil berharap semoga Mami kasihan padaku dan memberikan sesuatu yang kudambakan selama ini. Ngocoks.com. Tapi Mami malah menghela nafas. Lalu menelentang di sampingku sambil usap dahinya. Seolah tengah memikirkan sesuatu. Kamu tahu apotek yang buka 24 jam kan? Tanyanya. Tahu, Mam. Ada 2 apotek yang buka 24 jam. Beliin pil anti hamil Gi. Iya, Mam. Sahutku sambil duduk. Sekarang. Iya, ambil aja duitnya di laci meja rias Mami. Beli 1 strip aja. Ucap Mami. Seperti biasa. Aku tak pernah bertanya dan membantah kalau Mami sudah menyuruhku. Kemudian aku turun dan mengambil jaket kulitku yang tergantung di kapstok. Dan melangkah keluar sambil mengenakan jaket kulit ini. Sebenarnya aku heran juga kenapa Mami menyuruhku membeli obat anti hamil. Apakah dengan berciuman saja bisa menyebabkan kehamilan? Tapi bukankah Mami itu mandul sehingga sampai sekian lamanya jadi istri papa tidak bisa hamil-hamil juga? Lalu buat apa pil anti hamil itu? Entahlah, yang jelas aku harus mengikuti perintahnya. Bersambung.